warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, yang terbaik. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, tua, lansia, jadi buyut, ya, dalam pemeliharaanmu, ya, artinya ikut kamu urus, maka kata Allah, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan kata Allah apa? Fala taqul lahumā uffin. Jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau bantah, ya. Dan janganlah kamu membentak, apalagi membentak, wala tanhar huma, tetapi katakanlah perkataan yang mulia, wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Qala aidan wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, wahnan ala wahnin, yang semakin bertambah lemahnya, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li, maka bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepada Allah lah kalian kembali. Qulaidan ittaqillah isumakunta wa asbi'is sayyi'atan hasanatan tabuha wa khuluqin nasa bikhuluqin hasanin. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ittaqillah isumakunta. Kemudian wa asbi'is sayyi'atal hasanatan, dan iringilah perbuatan buruk, ya, dengan kebaikan. Niscaya apa? Kebaikan itu akan menghapuskan. Wa asbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan yang cara
manusianya, para santri sekalian, manusianya adalah orang tua. Sudah ada yang hafal hadisnya? Yang lain tentang orang tua? Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Innal jannah tahta aqdamil ummahat, ya. Sungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ada yang lain gimana bilang? Yang tentang orang tua? Ridallah fi ridal walidain wa safatillah fi safatil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Berarti sekarang puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian adab bab berbakti atau kewajiban birrul walidain, ya, yang 2 pekan yang lalu sudah kita kaji sampai pada contoh-contoh perbuatan Nabi semuanya, ya. Masih ingat kan? Apa saja perbuatan yang ternyata itu bagian daripada perbuatan durhaka. Salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga para sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah terus menerus menapaki sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Mengingatkan kembali pertemuan yang lalu sudah sampai pada tanda-tanda durhaka. Apa? Tanda-tanda atau contoh-contoh perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama waktu itu sudah sampai nomor 4. Jadi ingatkan kembali, 1, membuat orang tua menangis. Apa? Rapi, bandel, disuruh orang tua nggak mau, jadi ibunya sedih menangis, umpamanya begitu, ya. Rapi itu termasuk apa? Durhaka, ya. Yang kedua, yang anak kelas 3 membentak orang tua. Masih ada catatannya anak? Masih, ya. Siapa yang catatannya ada dilihat, nanti dilanjutin. Mengumpat itu yang orang tua, yang ejek. Makanya Nabi kemarin ada yang berantem, ya. Dilarang. Siapa itu? Mengejek orang tua temannya, ya kan? Siapa itu? Ngejekin bapaknya siapa? Ada bapaknya penjual apa gitu, diejek. Terus akhirnya apa? Iya, ya. Siapa itu yang begitu? Akhirnya dia membalas mengejek bapakmu. Misalnya bapaknya Rapi dagang, ya. Bapaknya Nopal apa? Kerjanya diejek-ejek gitu. Atau rambutnya, bapakmu rambutnya keriting, diejek. Akhirnya apa? Dibalas. Maka tidak boleh mengejek orang tua temannya, karena nanti orang tuamu juga diejek, ya. Itu termasuk durhaka, pasti, ya. Walaupun, ya, kamu tidak menyakiti orang tuamu secara langsung, tapi karena perbuatanmu itu mengejek orang tua temanmu, akhirnya temanmu mengejek orang tuamu, balas-balasan gitu. Ya, ada itu kemarin kasus, tapi lupa siapa yang bapaknya diejek-ejek, ya. Yang berikutnya, yang ketiga apa? Menggerutu, ngomel, ya, Din. Kalau disuruh ngomel-ngomel terus. Kalau di pondok ini orang tuanya ada nggak? Hah? Siapa? Umi Abi. Semua yang ada ditugaskan mengasuh, mendidik, mengajar. Kalau walaupun masih muda, ya, itu Abi Gilang masih muda, kan? Abi Adi
itu sudah mengasuh kan. Bahkan Abi Adi juga kadang-kadang ngajar kan. Ya kan? Berarti sama ya. Pengganti atau orang tua di pondok adalah Abi dan Umi yang ada. Kalau orang tua yang sesungguhnya yang di rumah ya. Berarti sama ya. Abi Gilang ada nggak yang disuruh Abi Gilang pas Pak? Ada kayaknya banyak ya. Banyak tuh. Siapa coba? Rizky. Oh Rizky. Tadi pagi Abi razia kamar. Kamarnya berantakan. Padahal sudah disuruh beberes ya. Umidah yang udah 3 hari menjadi apa namanya itu? Emak asrama. Emak asrama. Bapaknya Abi Gilang. Abi Adi. Yang mengawasi ya sampai Umidah dikhususkan untuk mengawasi beres piket. Siapa paling bandel Umidah itu? Hah? Ini musolanya ini masih kotor ini. Tugasnya Sophie, Kalita, Lian. Bandel juga ya? Masa yang awal bandel? Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, cemberut, mencucu ya. Muka masam, nyuruh. Mana yang tahu nyuruh? Di kayak itu yang ngambek mau minjem duit, nah mencucu aja gitu ya. Sebagai manusia melihat ya orang yang bagus itu dilihat dari wajahnya yang ceria atau ya enak dilihat lah, nggak berengut ya. Itu kepada sesama manusia, terlebih lagi berengut kepada orang tua, jelas ya. Mau beli online, nah ya nggak beli sweater apa online terus. Mau beli ke dapur Aisyah, nah udah apa aja, jadi kakinya sila yang rapi. Nah, ada itu di kamarmu sudah ada tempelan kata mutiara apa Abi Bo? Ada fauqa ilmu, jadi ada di atas ilmu. Kenapa demikian? Kalau antum semuanya beradab, santri beradab, itu ternyata manfaatnya apa? Pengaruhnya apa? Dampaknya apa? Kamu bisa belajar dengan mudah. Allah memberikan pertolongan dalam belajar kalau kamu beradab. Guru juga ridho. Nah, ya, tadi itu adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada guru. Kalau gurunya ridho, ilmunya barokah dalam arti bisa menjadi amal, atau dalam belajarnya diberi kemudahan. Coba diperhatikan, kenapa harus beradab dulu baru berilmu? Terang saja, ya, adab lebih tinggi daripada ilmu. Kemudian kalau antum beradab, maka ilmu itu akan mudah dipelajari. Waktu itu sudah kita bahas ya dalam kitab Ta'alim, Adabul Alim wa Muta'alim. Tapi ulangi lagi. Masih ada yang makanya rewel, ngatur Umi Ida, ngatur Abi Adi, ngatur pesen-pesen, makanya ngatur-ngatur. Tidak boleh. Yang makanya rewel, apa dampaknya? Ilmu masuk ke otak, masuk ke hati juga susah. Itu bukan Abi karang-karang loh ya. Ada dalam
Adabul Alim wal Muta'alim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Yahya Hasyim. Ya, Abi Gilang, coba kalau lagi mimpin ini Abi Gilang, ingatin. Sayurnya terong tadi ya, sate ya. Enaknya enggak nemen ngomong enak. Enaknya ngecek baunya. Masih enak sate ya? Sate beneran? Ya, Abi Adi diingetin. Kalau yang nolak sayur yang ada, dampaknya apa? Nanti susah dalam belajar. Ingat-ingat. Itu yang keempat. Berarti selesai yang keempat. Kita lanjut yang baru. Yang kelima, tulis. Jadi kalau dikasih soal biar paham. Walaupun pelajaran ini bukan untuk jawab soal nanti ya. Pelajaran ini untuk diamalkan. Kalau itu isinya perintah, untuk ditinggalkan kalau isinya itu larangan. Bukan hanya sekedar nilai, ya. Besok kita akan sudah mulai anak pondok ya, supaya antum semuanya bisa sukses asmi dan pelajaran-pelajaran yang relatif mudah untuk anak kelas 4, 5, 6. Perhatikan, besok Abi bacakan coba, saya lupa. Buka besok selama 1 pekan ini buka pelajarannya apa aja yang akan diujiankan. Abi bilang pelajaran yang akan diujiankan apa saja? Ada Pendidikan adat, Quran hadis, fikih, akidah, sirah, PKN, IPS, penjas, seni budaya, prakarya. Selama 1 pekan itu akan dicicil bertahap. Pelajarannya kan semuanya hampir 30. Besok sekitar 10 dulu 1 pekan. Habis itu boleh rehat 5 hari ya. Tapi itu ada tugasnya, itu nanti hafalannya, setoran. Paham? Nanti berikutnya, minggu berikutnya jam pelajaran itu diisi pelajaran tahfiz. Supaya apa? Tasmiknya nanti maksimal. Dan memang sudah selesai materi. Kita kan nggak pernah libur ya. Nggak pernah libur. Tanggal merah juga masuk ya. Kecuali Agustus ya. Memang mau kemana liburnya? Mau pulang. Mau tinggal di sini kok pulang. Pulang kemana? Ya. Baik, yang kelima apa? Memandang orang tua dengan mata melotot merah, mendelik ya ini. Apa suka mendelik itu tahu nggak? Melotot ya. Atau bahasa Indonesia dengan sorot mata yang tajam. Mentelam, sinis. Atau ngeremehin. Kalau diajak ngomong nggak didengerin, malah sibuk main game. Apa lagi? Sibuk gambar. Ini kalau ada yang gambar hukum. Tuman. Pelajaran kelihatannya sibuk tapi gambar. Cek Mida itu gambar apa enggak tuh? Berlian. Yang bukan gambar tuh Pan. Enggak gambar lagi Pan? Alhamdulillah ya. Sama Zahid ya, tukang gambar ya Zahid. Gambar apa Him? Gambar buaya. Nopal gambar ayam. Gambar apa lagi? Ya, dicek catatannya bilang. Kemudian yang keenam, nyuruh orang tua. Aduh, malah mereka orang tua. Him, pernah nyuruh Umi apa Him? Gorengin telur, dadar terus. Pernah nyuruh ibumu apa
Raffi, pernah nyuruh ibumu apa? Nggak boleh ya? Nggak boleh nyuruh orang tua, ya? Apa saja tidak diperbolehkan anak menyuruh orang tua, ya? Apalagi kalau orang tuanya sudah tua, sudah apa tadi, lansia, tidak boleh orang tuanya disuruh nyapu, disuruh ngomong, disuruh apa, masak, atau bekerja yang berat-berat untuk orang tua gitu. Ya nggak pantas ya. Itu kan Nabi pernah share itu di grup wali, mungkin orang tua menonton ya. Orang tua jualan sementara dia sudah pikun, jualan kaki lima, atau dia keliling apa? Nawar-nawarin. Ada yang jual buah, ada yang jualan apa? Pisang. Itu dulu suka ada itu lewat ya. Sekitar 3 tahun yang lalu, buat sepeda itu. Pisang. Belum tua betul yang itu, bukannya itu yang. Ya kalau kamu lihat itulah, kalau di pasar tuh zaman dulu di pasar suka ada nenek-nenek tua jual kembang untuk nyekar ini. Itu juga udah nggak boleh gitu. Ya, sekarang bang itu umur berapa? Apalagi sakit-sakitan ya, nggak boleh. Kondisi ibu bapakmu sudah melemah. Kalau sekarang pakai peraturan pemerintah, Aska, makmu kan pegawai ya? Makmu pegawai atau bapakmu yang pegawai? Mak. Manggilnya mak apa ibu? Umi. Mak Sahid. Nah, mana Sahid? Bapak Sahid. Udah tua ya? Kalau udah sakit-sakitan nih, suruh kerja terus jualan bakso, gak boleh ya? Ya Aska, sudah pensiun umur berapa? Udah berhenti jadi pegawai negeri, sudah pensiun 60 tahun katakanlah ya. Kalau sudah 60 tahun suruh apa? Namanya negara aja suruh berhenti kan? Berarti tidak selayaknya kerja yang berat-berat. Tapi masih butuh hidup, kebutuhan hidupnya masih banyak. Itulah urusan kewajiban anaknya, ya. Makanya kamu harus manfaatkan waktu. Hidup ini cuma siklus. Apa nih siklus nih? Perputaran. Aku bilang gantian aja. Aku bilang bapaknya pegawai di kantor kehakiman ya? Apa di apa? Apa? Karantina ya? Di pelabuhan. Pelabuhan. Pegawai negeri BUMN ya? Iya. Pensiunnya kapan? Aku bilang gantiin dulu. Gantiin mencari nafkah untuk ibunya, untuk bapaknya kalau sudah pensiun dan tua. Itu aturan agama ya, bukan apa adat ya, agama begitu. Dan kasihan ya, pasti orang melihatnya itu kok tega betul orang tuanya jualan, orang tuanya masih ke sawah gitu, sampai berat gitu, mikul apa, pupuk mungkin yang berat ya, pupuk nyemprot itu nggak boleh loh ya. Yang berikutnya nomor 7. Ini ada poinnya Din, ngomel masakan dari ibunya khusus. Padahal di sini sekarang sudah dilatih ya, Ami. Ya, Abi udah baca ya di grup ini kan, di grup wali ya, 2 hari yang lalu ya. Nggak usah dibeda-bedakan anak laki anak perempuan untuk masalah keterampilan mengurus rumah, diantaranya masak. Anak laki-laki juga diajari masak. Bahkan kenyataannya koki-koki itu semuanya laki yang hebat-hebat itu. Itu penjual nasi goreng ada yang perempuan. Itu di pecel lele. Kebanyakan laki-laki. Ya, di rumah makan. Jadi bisa jadi kaya malah karena jadi koki. Tapi kira mereka bisa masak ya?
Udah bisa masak nasi keras. Meletis katanya ya. Nggak boleh protes masakan Din, ya. Sayurnya apa? Ngapain nanya begitu? Yang ada itu langsung dimakan, ya. Rizky biasanya ya, nyayur apa Bin? Enggak ada nanya gitu. Yang ada di situ makan, ya. Jangan dibiasain nanya, emangnya kalau sayurnya ini mau apa? Ya? Sayur di dunia ini kamu hitung aja. Tapi Adi yang belajar, apa yang sayur di dunia ini? Ini sekangkung, balik lagi apa? Bayam, daun singkong gitu, balik terus terong. Mau apa lagi? Sementara itu bagus untuk kesehatan sayuran. Terima. Jadi nggak boleh mencela makanan yang dimasak oleh orang tuanya, dilarang. Ya. Berikutnya yang ke-8. Tidak mau membantu orang tua ngurus rumah, nyapu, ngepel, cuci piring, kok nggak mau ngebos saja di kamar, itu durhaka, Tuhan. Ada santri di sini libur makan? Ada? Ada nggak yang libur makan? Kalau tidak libur makan, tidak libur masak. Kalau tetap tinggal di situ, tidak libur beberes. Apa namanya, nyapu, ngepel. Bahkan nyuci tidak libur. Selamat kamu nyucinya di laundry. Bikiran dulu ada dengar lupas di laundry apa? Wah iya, bikiran duitnya banyak laundry lah. Coba bikiran dibawa ke Ulul Albab. Kayak dibawa ya, cuci sendiri. Ya. Bagi 9. Pas diajak ngomong melengos ya. Pas diajak ngomong apa? Memalingkan muka, ya. Buah muka. Atau kalau bapak ibunya ngomong dipotong, disela-selain. Latah apa namanya? Tapi bantain aja. Hah? 9. Melengos, buang muka. Diajak ngomong itu adabnya dilihat orang tuanya itu, jangan kamu miring gitu, nggak berhadapan-hadapan, buang muka. Atau kalau diajak ngomong juga malah bantah omongan nabinya, omongan uminya di potong-potong, ngeyel gitu. Apa namanya, engkeng ya, tapi ya Talita orang Palembangnya apa itu, ngeyelan itu apa? Enggak gitu, motor gitu. Ya Hin. 10. Termasuk durhaka. Kalau punya pendapat dengan orang tua, pendapatnya berbeda, dia meremehkan, ngeyel juga ujung-ujungnya ya. Contohnya Abi bilang, jangan menikah dulu, masih kuliah. Mbak Sarinya biarin dulu. Kalau Mbak Putrinya sudah menikah, ya. Abi Adi datang nggak? Oh, yang datang Abi Rusti ya. 10. Menganggap pendapat orang tua lebih rendah dari pendapat dirinya. Contohnya apa, Din? Beli online nih, murah Bi, 40.000 udah COD. Giliran datang bajunya kayak tisu, saringan tahu gitu. Kan itu gambarnya samurai, Bang. Jepang untuk silat Bi.
Iya, kalau harganya murah, jangan hanya terpedaya. Murahnya jangan-jangan nanti tipis gitu. Karena kita nggak pegang itu barangnya, nggak bisa tahu, hanya gambar motor. Jadi, nah, Rizky, sila lagi ya, bagus. Ditahan gitu. Zaid, ada depan sini, ada belakang. Kemudian 11 tidak minta izin saat masuk kamar. Lu perhatikan. Kalau di rumahmu nanti pas antum pulang santri atau rapi ya. Dilarang masuk kamar orang tua tanpa izin. Di rumahmu banyak kamarnya, Bi? Nopal? Ada kamar bapak ibumu? Rizky? Ada kamarmu, kamar bapak ibumu, kamar kamu kan biasanya gitu ya, rumah ya? Ya. Pasang, ada ruang tamu, ada kamar orang tua, ada apa lagi? Kamar anak kan gitu. Abdullah. Nah, jangan masuk kamar orang tua tanpa izin. Apalagi udah SMP kan? Depan, paham, Oscar. Jangan selonong apa lagi? Masuk lari gitu lah sampai kamarnya apa ini jadiin ring. Kasur spring bednya dibuat jadi apa? Tuh genjot-genjotan. Wah, lompat salto. Nah, itu udah double. Masuk aja udah salah, tambah ngacak-ngacak sekalian. Ya. Terutama itu waktu istirahat itu, ya. Habis isya mau tidur. Waktu-waktu yang lain juga nggak boleh, apalagi waktu istirahat. Yang berikutnya berantem. Mana kan ini berantem? Adik kakak berantem atau malah berantemin orang tua, Juri? Malah apa? Ngajak berantem orang tua. Itu yang Abi Rukyah itu ada yang mau baca bapaknya itu. Anak SMP itu kabur dari pondok. Ya, mau bacok ini. Ayunya cerewet terus diomelin, mau dibacok. Ya. Itu ambil videoin juga itu. Ya. Diomongin nggak boleh main HP, mau dibacok coba. Terlalu, ya. Bentak-bentak pakai mulut, pakai tangan aja udah salah, apalagi mau pakai senjata tajam itu bisa dipenjara. Kriminal ya. 13. Sebagian orang ada yang tidak bisa merasa lega bila mengungkap kesalahan anggota keluarganya selain di depan orang tuanya. Panjangnya. Tapi ringkaskan dulu. Jadi intinya ini yang 13, dia ngomel-ngomel, nggak puas kalau nggak dilihat orang tuanya. Jadi malah ditunjukin di depan orang tuanya kekesalannya sama saudaranya dan beradik kakak itu. Ngadu. Ya, dia ngomel ngadu. Kalau belum ditunjukin ke ibunya, ke bapaknya, dia nggak puas. Kemudian yang 14, ini mencela kedua orang tuanya. Jadi ini santri gampang ini. Bim, mari sini loh Bim, ngapain? Shopee siapa ini? Siapa? Tak, disuruh ngapal sama ibumu di pondok ini payah kan? Ditarget. Terus kamu nggak bisa, ibu laporan dari Abi ke ibumu, rapor tahfiznya jelek, doib kata Ustaz Jawa, nopis ya, doib jidan, nggak lulus ujian resmi, diomelin, kamu mondok apa, pondok tahfiz nggak apa-apa,
katanya apa? Berlian jawab, coba Umi bisa nggak hafal? Ngapal itu susah tahu gitu. Kayak gitu contohnya, malah apa? Mencela orang tuanya. Balik-balikin omongan begitu. Coba Umi hafal nggak? Abi hafal nggak? Jangan nyuruh aja Abi. Nggak boleh. Meskipun memang Abi nggak hafal, Umi nggak hafal, tidak boleh tetap. Ya. Tapi Umi udah tua kayak begitu. 8 jam lebih kerja. Umimu lagi kerja juga ya. Shift-shiftnya berubah-berubah lagi kan. Habis kerja, habis itu masak, habis itu ngurusin rumah. Waduh. Habis waktu ya kapan suruh apa? Dan gak ada kewajiban kamu ya sekolah belajar. Anak kok menuntut orang tuanya harus hafal juga, gak boleh ya. Atau pelajaran-pelajaran ini ya, Din, matematika, siapa yang gak suka bahasa Inggris? Pasang gak suka matematika? Rizky seneng, siapa yang gak suka? Nah, akhirnya juga bilang belajar matematika payah. Zuganya bilang gimana? Coba ibu bisa nggak? Kalau bahasa Inggris ibunya bisa. Kan ibunya guru bahasa Inggris. Ayah bisa nggak? Ayah matematika ayah susah gitu. Malah apa ngomel, nggak boleh mencela orang tuanya dalam semua urusan. Kemudian ada ya. Sekarang cepat betul. Ya sudah, pada malam hari ini ingin apa? Iya, refresh bakar jagung. Ba'da isya bakar jagung. Subhanallahumma wa bihamdika.